Nah, semua ritual kuasa gelap, kuasa setan itu selalu berhubungan dengan malam Jumat dan hari Jumat. Kutuk di sini yang disebut namanya kutuk masa depan. Orang yang terlibat kuasa gelap, dulunya laris tokonya, begitu bertobat bangkrut habis. Kenapa? Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Harus ada suatu perjanjian yang dibatalkan. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat bahwa ritual kuasa gelap memiliki sejarah khusus dan hal ini sering disalahpahami oleh banyak orang. Nah, seperti apa sejarahnya? Mari kita bahas tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 10. Ayat 9 sampai dengan ke-10. Sudah yang genap saya ganjil. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya apa? Bahwa setan datang tidak ada tujuan untuk menolong manusia. Setan tidak ada tujuan menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Nah, makanya tidak ada tertulis di Alkitab, setan rame-rame bertobat dibaptis. Tidak ada. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Saudara, yang namanya setan dulunya adalah malaikat. Dan dia memberontak melawan Tuhan dari keinginannya sendiri merencanakan pemberontakan. Mengkudeta Tuhan. Dan dibuang dari surga, jadilah setan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan untuk melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan, memberontak kepada Tuhan. Kasus pembunuhan berencana. Hukumannya berat, maksimal mati. Betul? Minimal seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana, itu ada keringanan. Tapi kalau pembunuhnya orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya ikut apa? Nah, beda dengan manusia. Manusia tidak ada tujuan merencanakan pemberontakan. Untuk melawan, mengkudeta, tidak ada keinginan itu. Tapi digoda setan, dibujuk setan untuk melawan Tuhan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan. Makanya penebusan itu ada. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Berkat, lawan dari berkat adalah kutuk. Nah, dan kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Dan selalu anak cucu, garis lurus. Apa artinya berkat? Artinya berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan. Nah, kutuk itu apa? Arti kutuk adalah kata-kata yang mengikat. Ini semua, kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, dan kematian abadi. Nah, semua ritual kuasa gelap, kuasa setan, itu selalu berhubungan dengan malam Jumat dan hari Jumat. Nah, puncak ritual kuasa setan, tidak ada yang malam minggu. Kenapa selalu malam Jumat, hari Jumat, selalu berhubungan dengan itu. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu hari Sabtu. Hari pertama, itu hari Minggu. Kenapa kita Kristen hari Minggu? Karena hari kebangkitan Tuhan. Yesus mati, tidak bangkit.
sia-sia iman kita. Hari yang ke-6 berarti hari apa? Jumat. Hari apa saudara? Ingat saudara, hari yang ke-6 Tuhan memberkati ciptaannya dan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Nah itu. Lawan dari Tuhan adalah iblis, adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Maka setan pula menggunakan hari ke-6 pula untuk mengikat dengan kutuk masa depan. Makanya ritual kuasa gelap seluruh dunia hari ke-6. Kok bisa tahu Pak Daud? Bekas dukun. Makanya hari puncak. Semua ritual, semua kekuatan gaib, semua termasuk ngirim santet, itu hari ke-6. Karena ngirim santet itu pun, itu dengan kutuk. Dan perlu kita tahu, ada satu keadilan dari Yang Maha Kuasa. Yaitu apa? Orang yang hatinya gembira, suka tertawa, tidak bisa disantet. Karena itu berbagailah orang yang suka ketawa. Tapi jangan ketawa sendiri-sendiri. Namanya edian. Orang yang suka menolong, suka memberi, tidak bisa disantet juga. Karena ada hukum takdir di sini. Makanya orang yang kena ilmu hitam itu rata-rata orang pelit. Nah, makanya semua penangkal tolak bala, penangkal ilmu hitam, seorang dukun pasti langkah pertama satu, gunakan bacaan selamatan. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin ini makan. Waktu orang ini miskin makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Betul? Betul? Dan di Alkitab ada. Ini berlaku bagi umat manusia. Ada. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Betul? Nah, setan tahu hukum itu. Makanya semua dukun, masalah ilmu santet, ilmu guna-guna, pasti langkah pertama apa? Bacaan selamatan dulu. Ritual kuasa gelap. Untuk dihadapkan namanya dengan garis takdir. Ingat, takdir itu lahir dan mati. Nasib bisa berubah, takdir tidak bisa. Yesus lahir mati, tapi bangkit. Betul? Betul? Hidup kembali. Amin. Itu takdir. Manusia lahir dan pasti manusia apa? Mati. Kecuali kita diangkat hidup-hidup. Nah, jadi ingat saudara, supaya kita tidak kena ilmu santet, tidak ingin kena guna-guna, itu mudah. Jangan ada dendam, kecewa di hatimu. Kutuk di sini, yang disebut namanya kutuk masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap itu ada kutuk namanya masa depan. Sering kita pendeta, sering hamba Tuhan, sering penginjil, mematahkan kutuk, mendoakan kutuk, itu kutuk masa lalu. Tapi tidak berpikir untuk mematahkan kutuk masa depan. Makanya banyak saat kejadian, orang yang terlibat kuasa gelap, dulunya laris tokonya, begitu bertobat bangkrut habis. Kenapa? Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Harus ada suatu perjanjian yang dibatalkan. Apa saudara? Ingat saudara, itu dukun yang ngasih kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Tapi dukun sakit pergi ke dokter. Kena corona pun ikut karantina. Gitu. Orang yang takut mati, cepat mati. Tapi kalau orang yang berani mati, enggak mati-mati. Lah kabeh pada ngumpet saya kelilingan sampai Bali ya. Saya punya kawan, ini sejarah hidup saya. Dia itu punya cita-cita mulia. Mati dalam pertempuran, adu tembakan. Dia Kopassus, pasukan elit. Makanya ada istilah, peluru itu ada NRP-nya. Di setiap medan perperangan, dia maju depan. Nggak mati-mati. Di Aceh, nggak mati-mati. Dia jadi kolonel aja lupa, dia kolonel. Biasanya suruh dia kapten aja itu maju. Enggak, dia turun sendiri ke lapangan, bawa senjata. Ingin apa? Mati sebagai pahlawan. Mulia enggak saudara? Tapi enggak mati-mati. Tiba-tiba
dapat berita, dia sakit sesek mati. Teman-teman saya satu tim gini. Pak Daud, kawan kita bukan kena peluru, sesek mati dia. Nah, saudara, setan itu tidak bisa memberkati. Nah, itu diambil dari mana? Nah, sebelum saya bertobat, ada namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Apa saudara? Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, orang Kristen atau bukan, bisa merasakan namanya cahaya matahari. Betul? Nah, demikian karena keadilan yang maha kuasa, manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezeki, hoki, keberuntungan masing-masing. Buktinya, ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Tidak usah banyak-banyak. Ada pendeta kaya, ada pendeta miskin. Ungkik, betul. Sama-sama berdoa, rezeki beda. Betul? Kita punya anak 3, rezekinya beda. Betul? Tidak usah banyak-banyak. Preman aja, ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional. Betul? Artinya apa? Rezeki itu sudah diatur yang maha kuasa. Diberinya takaran masing-masing. Karena hukum keadilan. Apa saudara? Hukum apa saudara? Hukum keadilan. Ada orang Buddha, Hindu, Islam kaya, ada Hindu, Buddha, Islam yang miskin. Betul? Nah, itu hukum keadilan. Hanya bedanya, kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia, berkat itu ditambahkan. Itu bedanya. Nah, kalau orang minta kekayaan dari setan, itu diambil dari mana? Rezeki anak cucunya. Apa saudara? Rezeki apa? Rezeki anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya tukang becak, sekalipun minta sama setan, tetap miskin dah, becak juga. Jelas? Makanya ada yang minta ke dukun, tetap miskin dah. Tapi kalau orang tua, kalau anak cucu ini rezekinya besar, hokinya besar. Orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi ada kutukannya. Apa kutukannya, Dara? Ingat, Dara, anak cucunya kerja apapun gagal miskin. Kan hoki rezekinya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata, setan itu pencuri. Dan orang yang minta kekayaan setan, terkena kutukan. Tidak bisa menikmati kekayaan. Rumah tangga hancur, stroke, sakit gula, gini. Habis. Uang jin dimakan setan. Jelas? Orang yang minta penglarisan. Rezeki anak cucu diambil orang tuanya. Begitu orang tuanya mati. Anak cucunya kerja apapun gagal. Kenapa? Sudah diambil dulu sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata, setan itu pencuri. Jelas? Dan setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Seperti orang pasang susu, untu merongos, langsung gini. Mata kir jadi gini. Nah, ingat saudara. Anak cucunya, rumah tangga pasti hancur semua. Dan jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluwarsa. Dan waktu matinya susah, ditolak langit, tolak bumi. Ingat, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Maka kutuk itu dari atas ke bawah. Nah, kalau saudara terlibat kuasa gelap, terlibat kuasa setan, saudara harus putuskan. Selain kutuk masa lalu, harus juga mematahkan kutuk masa depan. Pak, kalau saya sudah terlanjur, orang tua saya minta ke setan, rezekiku hilang gimana? Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ingat, setan bukan pencipta. Itulah bedanya setan dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara ada yang terlibat kuasa gelap, ikuti saya semua. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan segala mantra atas hidupku,
segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk atas hidupku, masa depanku, kami batalkan, kami hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus buka masa depanku. Darah Yesus buka jalan berkat hidupku. Nah, termasuk kalau orang tuanya pasang susu. Doanya apa? Darah Yesus buka jalan masa depanku. Kalau enggak jadi expired kadaluarsa, saudara. Jelas? Jadi perawan apa tuh? Dunia ini benar-benar aneh dan misterius, saudara. Orang cantik rata-rata dapat laki-laki biasa-biasa aja. Tapi laki-laki biasa-biasa aja dapat cantik-cantik, betul saudara? Kenapa? Karena yang cantik itu banyak pilihan. Kalau yang jelek itu cepat nikah, saudara. Kenapa? Tidak ada pilihan, pasrah. Ingat, harus patah Pak, kutuk masa. Nah, ini penting sekali. Karena banyak jemaat yang terikat ke situ, saudara. Banyak kegagalan dalam hidupnya. Jadi darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Apa saudara? Dan darah Yesus buka jalan berkat hidupku. Nah, berapa kali Pak? Dari iman kembali ke iman. Amin. Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendukung channel ini. Bagi sahabat yang baru saja menemukannya, sudi kiranya untuk mensupport dengan cara subscribe, like, and share. Barangkali video ini bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Nah, bagaimana sahabat? Sudah jelas bukan? Iblis adalah peniru atau menduplikat apa yang dilakukan oleh Allah. Allah berhenti menciptakan dan memberkati ciptaannya pada hari yang ke-6. Dan iblis menggunakan hari tersebut untuk melakukan apa yang dia mau. Tentunya menyesatkan manusia agar manusia berpaling kepadanya, tidak menjadi penyembah Allah lagi, Sang Pencipta. Sejatinya manusia harus menyembah, memuji, memuliakan Penciptanya. Tetapi banyak orang tidak melakukannya. Bahkan urusan rezeki, urusan jabatan, dan lain sebagainya, mereka datang kepada iblis. Ini jelas-jelas menyalahi aturan dan melanggar ketetapan Tuhan. Seharusnya Tuhanlah yang disembah dan Tuhanlah sebagai pusat berkat. Karena yang bertanggung jawab untuk memberkati ciptaan adalah Penciptanya. Iblis adalah ciptaan juga, jadi sama dengan kita. Hanya saja dia adalah pribadi yang tidak diampuni karena pelanggaran yang dia lakukan. Jadi sahabat khotbah populer, berhentilah bergantung kepada iblis. Bertobatlah bagi yang sudah terlanjur, jangan terus-teruskan. Karena ada kutuk yang akan mengikutimu. Iblis kalau bekerja tidak akan gratis. Dia akan meminta tumbal untuk engkau sediakan. Mari kita ingatkan, nasihati, mungkin ada sahabat kerabat kita yang sudah terhubung dengan kuasa gelap atau berinteraksi dengan iblis. Karena ini menjerat hidup mereka. Kembalilah kepada Sang Pencipta. Sesuai dengan tujuan Allah, kita diciptakan untuk kemuliaannya. Muliakan Tuhan dengan segala yang ada dalam segala aspek yang kita punya. Jadi saya pikir manusia yang tidak butuh Tuhan adalah manusia egois, manusia yang tidak tahu diri, ibarat kacang lupa kulit. Apakah sahabat mau seperti itu? Jadi sekali lagi sahabatku, sebelum terlambat, bertobatlah. Jangan sampai nanti murka Allah tercurah atas kita. Lebih baik kita bertobat sebelum mendapatkan penghukuman daripada bertobat setelah didisiplin oleh Tuhan. Saya berdoa kiranya Allah damai sejahtera memberkati kita dengan segala kelimpahannya.
dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati.